صلاة من الله وألف سلام على مصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على مصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat. Kemudian agar tidak dianggap lalai dalam sesuatu kegiatan dalam majelis ilmu ini, kembali kita kirimkan kepada salawat dan taslim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang masalah adab, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Manazil Az-Zairin, karangan daripada Murabbina Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, ketua atau pimpinan majelis pengkajian tauhid tasawuf Asia Tenggara. Di dalam bab ini beliau menyampaikan tentang masalah adab. Apa itu adab? Adab adalah salah satu dasar untuk berjalan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 112. Wal hafizuna li hududillah. Orang-orang yang memelihara bagi batas-batas Allah, yaitu hukum-hukum syar'i. Tidak berlaku di atas anggota mereka sesuatu yang bertentangan dengan hukum, baik lidah ataupun hatinya. Tidak terkatar, tergores di atas hatinya, melainkan istighfar, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan, karena ia yakin firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha kana 'alaikum raqiba, bahwasanya Allah di atas tiap sesuatu itu menyaksikan. Allah mengawasi. Adab memelihara di antara berlebihan dan berkekurangan antara ia dengan Tuhannya dan makhluk lain, dan memelihara dari mudarat melampaui batas. Ada kalanya berlebihan pada itikad seperti kaum Nasara terhadap Nabiullah Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai anak Tuhan, yang membawa kepada kekufuran. Dan kaum Nasiriyah Syiah dalam Islam terhadap Ali karramallahu wajhah, mereka mengutamakan Ali di atas Abu Bakar radhiyallahu an dalam kekhalifahan. Dan ada kala berlebihan pada hukum syarak seperti berlebihan pada mandi, pada wudu, dan pada niat. Adapun berkekurangan pada hukum syarak seperti sebagian khalifah tarekat yang tidak melakukan fardu-fardu dan meninggalkan sholat, yang merupakan adab di antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah dan adab kita dengan makhluk. Saudaraku jemaah majelis pengkajian tauhid tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ini pentinglah kita bagaimana mempelajari adab. Maka di dalam kitab Manazil Az-Zairin ini
mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan diri kita, mengajari diri kita, agar kita bisa menjadi contoh daripada istri kita, anak-anak kita. Bagaimana seperti meninggalkan hak manusia, merobek kehormatan dan harga diri mereka, memanggil mereka dengan gelar-gelar yang jelek, bersenda gurau yang dilarang, dan melakukan kefasikan dengan kemaksiatan. Ya. Pada zaman ini kita kenal dengan membuli. Pada akhirnya merusak persahabatan, persaudaraan antara teman yang satu dengan teman yang lain, antara guru yang satu dengan guru yang lain, saling merasa diri yang terbaik karena sesuatu hal memiliki sesuatu amanah yang diemban, memiliki suatu jabatan, sifat ketawaduan sudah jauh karena adanya sifat keegoan. Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang sesuatu ketawaduan, kerendahan hati. Tidak mungkin memelihara batas kecuali orang-orang yang mengetahui batas. Orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang zalim. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Orang-orang yang melampaui batas maka mereka adalah orang-orang zalim. Surah At-Talaq ayat pertama. Mudarat melampaui batas adalah orang yang mengeluarkan kita dari jani sisi Allah, dari golongan orang-orang siddiqin, dan tanda-tanda kita dengan zalim penyebab kemarahan Allah Subhanahu. Saudaraku rahmatullah, adab ini terbagi kepada tingkatan, yakni ada 3. Yang pertama, mencegah takut, jangan sampai putus asa. Karena orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam hadis qudsi difirmankan, rahmatku itu meluasai kemarahanku. Ya. Dan menahan harap jangan sampai merasa aman dari tipuan Allah. Afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Adakah maka merasa aman mereka? Maka tidak merasa aman kecuali orang-orang yang rugi. Kita tidak boleh merasa aman dari tipuan Allah sebelum waktunya. Orang bidayat dan suluk berbeda dengan orang wilayat dan nihayat. Mereka ini tidak ada ketakutan dan kegundahan bagi mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ketakutan dan kegundahan di atas mereka. Al-Quran surah Yunus 62. Adapun hadis ana inda dhanni abdi, itu mereka kepada bidayah dan suluk. Kita dianjurkan gembira, tapi jangan sampai tidak memelihara daripada adab. Menentang hukum, bermain dengan amal dan ahwat, dan gembira menyerupai keberanian yang membawa kepada kesombongan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ini hal yang pertama, jemaah rahimahullah. Hal yang kedua, mereka naik daripada takut kepada khabat. Apa itu khabat? Khabat adalah merasa kecut karena terlihat sifat jalal Allah, dan toraki dan harap kepada basad, merasa senang karena terlihat sifat jamal Allah. Naik dari gembira dengan sebab kasyaf kepada keluasan musyahadah, dan dari nur tajalli kepada dia ayan, cahaya kenyataan. Maka dari ini kita pahami, saudaraku rahimahullah,
bahwa dengan adanya rasa takut ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah ia mengenal adab yang pertama, dan yang kedua ia sampai kepada yang ketiga, ia kaya daripada mengadabkan dirinya dengan sebab ta'dib hakiki, yakni Allah, ya, Allah yang mengadabkan dirinya, terlepas daripada menyaksikan kesulitan-kesulitan adab itu sendiri, karena dirinya telah fana dan juga adabnya tidak ada lain dan bekas, karena ia telah sampai kepada makam jama', makam yang tiada makhluk pada makam tersebut, karena ia telah fana dalam ahadits jama'. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin kita wa fil ardi ayatul lil muqinin, pada bumi itu ada tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Yakin merupakan kendaraan bagi orang yang berkemauan untuk berjalan pada jalan Allah, pada jalan yang benar. Kendaraan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan tidak tetap cibuknya dan tidak tahan dari bahaya-bahaya jalan bagi orang yang tidak yakin. Maka yakin adalah penghabisan makam yang awam, ahli zahir, dan permulaan langkah awal hawas ahli batin, bukan sebagian makam, karena makam itu didahului yakin. Sebagian ulama tasawuf berpendapat bahwa yakin adalah pemisah antara ahli zahir dan ahli batin, awan dan hawas. Dan ini pun dibagi menjadi tiga, yaitu ilmu yakin, yaitu menerima barang yang zahir dari hak, barang yang didatangkan oleh Rasul, seperti iman, seperti Islam, dan hukum yang mereka tetapkan dari mujizat-mujizat yang terbit dari hak, menerima barang yang gaib dari barang yang hak, seperti kampung akhirat, kiamat, surga dan neraka. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin ini yaitu kaya dengan idrak kasyaf dari istidlal. Maka berpendapat dengan kasyaf ia kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Yang pertama, dia melihat dengan tajalli, cahaya yang dilihatnya, tidak dengan istidlal, akal, nakal, karena istidlal itu untuk mensahirkan ilmu. Ilmu adalah hijab bagi sesuatu itu karena mendapatkannya dengan misal yang sesuai dalam zahirnya. Adalah hijab dari yang dipendapatnya, karena kasyaf menyaksikan sesuatu dengan ain, sesuatu bukan dengan gambaran semisal atau sesuatu. Dan kaya dari kabar dengan ayan, suhud, seolah-olah yang menyaksikan barang yang disampaikan Allah bagi surga atau neraka. Merobek oleh suhud akan hijab-hijab ilmu, sebagaimana yang telah diterangkan bahwa ilmu ini memperdepan sesuatu dengan semisal. Adapun suhud memperdapat sesuatu dengan ainnya, bukan dengan gambaran atau semisal dengan. Inilah keyakinan. Kemudian yang terakhir hakul yakin, yaitu kuning-kuning di waktu subuh adalah cahaya azali yang dapat menghilangkan kegelapan malam untuk mentahkikkan keyakinan, menghilangkan rasa dirinya dan ilmunya dari ilmu Allah. Razam diri dan ilmu adalah kegelapan malam. Ilmu Allah adalah zatnya pada hakikatnya, maka lepaslah keberadaan menghilangkan yakin, karena ia telah hancur wujudnya pada zat Allah. Pada awal yakin adalah sifat dipertanggungjawabkan, maka ia hilang, sebab penanggungan juga hilang, tidak ada ain, tidak ada lagi bekas. Maka inilah yang dikatakan hakul yakin. Dan semua pada akhirnya nanti kita menemui namanya kamalul yakin, kesempurnaan keyakinan.